Soal nomor 5, balok meluncur pada bidang miring kasar dengan sudut kemiringan 30 derajat. Ini sudut kemiringannya. Jika percepatan itu adalah A-nya 2 meter per sekon kuadrat, maka koefisien gesek balok dengan bidang miring, koefisien gesek itu adalah mu. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan untuk soal seperti ini adalah kita gambarkan gaya-gayanya. Yang pertama, ke bawah sini ada gaya berat ya, W. Kemudian ke atas itu ada gaya normal. Kemudian untuk gaya berat ini karena dia ada bentuk sudut, kita proyeksikan ke sini itu selalu W sin 30. Kemudian yang ke bawah sini itu W cos. Ini W cos 30 derajat. Kemudian di soal ini karena dia kasar ya, berarti dia ada gaya gesek ke atas. Itu FG. Langkah selanjutnya kita cari gaya normal. Nah, cara mencari gaya normal ini, gaya normal kan ke atas, tinggal kita lihat gaya yang berlawanan dengan gaya normal ini. Maka gaya normal itu sama dengan W cos 30 derajat. Gaya normal ke atas, W cos ke bawah. W itu M dikali G. M-nya itu nggak ada di soal ya, kita biarin aja M dikali G. Cos 30 itu setengah akar 3 ya. Oke, tinggal ini kita simpan N-nya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke rumus sigma F sama dengan M dikali A. Ini rumus intinya. Karena benda ini atau balok pasti meluncur ke bawah ya, berarti gaya yang kita ambil tuh W sin dan ada G gesek sama F gesek. W sin-nya positif karena searah dengan gaya. Ini W sin 30 ya dikurangi dengan gaya gesek sama dengan M dikali A. Nah, kita masih ingat ya, gaya gesek itu rumusnya mu dikali dengan N. W itu M dikali G, ini M dikali G, sin 30 itu setengah. Gaya gesek itu mu kali N, mu-nya ini mau kita cari. N-nya kita masukin yang ini. Mg setengah akar 3 sama dengan M dikali A-nya ini 2. Nah, kalau kita lihat kan semuanya punya M nih ya, maka M ini bisa kita coret. Terus G itu 10 bagi 2 itu 5, min mu dikali dengan 10 dibagi 2 itu 5, akar 3 sama dengan 2. Nah, yang 5 nya ini bisa pindah ke sini ya, jadi mu 5 akar 3 sama dengan, ini kan jadi min 2 min 5 itu min 3. Ini masih ada min juga. Nah, minnya boleh kita coret nih jadi positif ya. Maka mu nya itu sama dengan 3 dibagi dengan 5 akar 3. Ini jawabannya. Ini nanti tinggal menyesuaikan dengan PG nya ya. Oke, soal nomor 6. Dua satelit komunikasi mengorbit bumi pada jarak 2R dan 3R dari permukaan bumi. Ini saya gambarkan, nih satelit yang pertama jaraknya itu 2R dan satelit yang kedua adalah 3R. Jika R adalah jari-jari bumi, maka perbandingan periode itu T ya. Ditanya adalah perbandingan periode kedua satelit. Berarti kita mau nyari T satelit pertama per T satelit kedua. Nah, ini pakai hukum Kepler. Rumusnya itu T kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nanti tinggal kita masukkan ya. R1 nya itu berarti dari satelit ini ke pusat bumi. Hati-hati nih ya, dari satelit ke pusat bumi. Satelitnya itu kan ke permukaan 2R ditambah dari sini R, berarti jadinya 3R. Ini 3R pangkat 3 dibagi dengan, untuk satelit yang kedua kan 3R ditambah R, berarti jadinya 4R. Nah, kebanyakan salahnya itu untuk soal yang seperti ini ya, itu lupa ditambah R nya, jadi dimasukinnya 2 sama 3, nanti pasti hasilnya jauh banget ya. R ini bisa kita coret, tinggal sisanya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27, 4 pangkat 3 itu 64. Ini kan masih T1 kuadrat per T2 kuadrat ya. Berarti kalau biar jadi T1 per T2, maka ini harus kita akarkan ya, biar kuadratnya hilang. Berarti akar 27 itu
3 akar 3 akar 64 itu 8. Jadi jawabannya 3 akar 3 per 8. Soal nomor 7. Grafik gaya terhadap perpindahan suatu benda digambarkan sebagai berikut. Ditanya adalah usaha benda tersebut. Nah, kalau misalnya ada grafik F sama S atau F sama X, ditanyanya usaha itu W, tinggal kita cari luasnya aja. Sama dengan luas grafik. Di sini kalau kita lihat kan ada bentuknya, ini yang pertama trapesium. Terus yang ini adalah segitiga. Kita cari dulu yang trapesium. Rumus trapesium itu A ditambah B kali T bagi 2 ya. A nya itu yang mana? A itu yang ini. Dari sini sampai ke sini itu A. Berarti ini kan 6 ya. Berarti ini 6. B nya itu dari sini ke sini sama dengan 4. Kali tinggi itu dari sini sampai ke sini itu 9. Bagi dengan 2. 6 tambah 4 itu 10. Kali 9 dibagi 2. Ini kan 5 ya. 5 kali 9 itu 45. Kemudian kita cari luas yang segitiga. Itu setengah alas kali tinggi. Ini setengah. Alasnya itu dari 7 ke 8 berarti 1. Tingginya itu dari sini ke sini. Ini kan 2 ya. Berarti ini 2. 2 kali 2 habis ya, tinggal 1. Ini dapat kita 45 sama 1. Maka luas grafiknya itu yang atas 45. Kalau yang di bawah ini, di bawah sumbu X, maka dia nilainya negatif 1. Jadi jawabannya 44 Joule. Soal nomor 8. Suatu benda bermasa 10 kg. Masa ini adalah M ya. Kita tulis M-nya 10 kg. Bergerak dengan kecepatan itu V. Menumbuk benda lain yang bermasa, masa itu M juga. Jadi ini kita misalkan M1 V1. Yang ini M2. Yang diam. Kalau diam berarti V2-nya sama dengan 0. Di lantai licin, jika setelah tumbukan benda bergerak bersama-sama, maka kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Ditanya adalah kecepatan kedua benda setelah tumbukan. Nah, untuk yang setelah tumbukan ini kita biasa simbolkan pakai V aksen ya. Ini rumusnya pakai kekalan momentum. Rumus kekalan momentum itu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Nah, tapi di sini ada keterangan setelah tumbukan benda bergerak bersama-sama. Berarti untuk kasus seperti ini, maka kalau bersama-sama itu berarti nempel kan ya. Maka si masanya tinggal ditambahin aja. M1 tambah M2 dikali V aksen. Ini untuk kasus seperti ini ya. Kalau misalkan nggak ada keterangan bergerak bersama-sama, berarti ya ini pakai rumus yang umum yang atas ini. M1 nya itu 10, V1 nya itu 30, ditambah M2 nya itu 8, V2 nya 0 ya. M1 tambah M2 itu 10 ditambah 8 dikali V aksen mau kita cari kecepatan setelah tumbukan. 10 kali 30 itu 300. 300 ini 0 kan ya, berarti 300 sama dengan 18 V aksen. Berarti V aksennya itu kita dapat 300 per 18 sama dengan V aksen. Ini kan bisa kita sederhanain ya. Dibagi 6 bisa ya. Dibagi 6 ini sama dengan 3. Ini kita bagi 6 itu 50. Jadi jawabannya 50 per 3.